Bayangan di balik kaca mutiara. Angin gurun berhembus pelan malam itu ketika rombongan kecil Abu Nawas, Sultan Harun al-Rasyid, dan si bocah bersorban merah mulai meninggalkan oasis Mawadah. Bintang-bintang tampak bergerak pelan di langit seolah mengikuti perjalanan mereka, dan suara serangga malam bagaikan iringan musik yang memayungi perjalanan sunyi namun penuh tekad itu. Abu Nawas, ucap Sultan lirih sambil menatap gurun gelap di depan mereka, di depanku hanya ada kegelapan, tapi entah mengapa aku merasa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Karena hati yang jujur selalu menunjukkan arah, jawab Abu Nawas tanpa menoleh. Bukan mata yang membimbing manusia, tapi nurani. Jawaban itu membuat sang sultan terdiam. Si bocah menoleh pada Abu Nawas, menatapnya lekat-lekat seolah sedang mempelajari setiap gerakannya. Kalau begitu, gumam si bocah, kau yakin kau masih mengikuti nuranimu? Abu Nawas tersenyum. Kalau aku tidak mengikutinya, aku sudah kembali ke Baghdad sejak tadi. Mereka berjalan sampai fajar menyingsing. Ketika matahari mulai muncul, dari kejauhan tampak suatu bangunan besar menjulang, seperti istana, tetapi bukan dari batu, melainkan dari kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari bagai permata raksasa. Bangunan itu tampak muncul begitu saja dari gurun, seperti fatamorgana yang menjadi nyata. Sultan menahan napas. Istana apa itu? Aku belum pernah melihat bangunan seperti ini seumur hidupku. Itulah istana mutiara cahaya, jawab si bocah pelan. Di dalamnya ada sesuatu yang kalian cari, dan sesuatu yang kalian takutkan. Langkah mereka semakin mendekat. Begitu sampai di depan gerbang istana, mereka melihat pintu besar dari kaca bening tanpa pegangan dan tanpa engsel. Abu Nawas melangkah pertama, menyentuh daun pintu itu, dan tanpa diduga, kaca itu tembus seperti air. Tangannya menembus masuk tanpa rasa sakit. Pintu yang hanya terbuka bagi orang yang tidak berniat jahat, kata Abu Nawas. Rupanya negeri cahaya tak pernah jauh dari logika. Sultan melangkah ragu, tapi setelah menyentuh permukaan kaca, tubuhnya ikut tembus ke dalam. Giliran si bocah, dan sama mudahnya, ia pun masuk. Di dalam istana, tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, tidak ada orang. Semua sunyi, namun suasana terasa hidup, seolah gedung itu mengamati kedatangan mereka. Dinding-dinding kaca di ruangan utama memantulkan bayangan mereka, tapi ada satu hal aneh, pantulan Abu Nawas tertinggal setengah detik lebih lambat dari geraknya, seolah-olah refleksi itu memiliki pikirannya sendiri. Sultan mendekat ke kaca, dan tiba-tiba refleksinya berbicara dengan suara yang sama, tetapi tanpa membuka mulutnya. Yang datang untuk mencari jawaban, harus siap membuka tabir dirinya sendiri. Sultan tersentak mundur. Belum sempat ia bertanya, lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan, dan dari dalam kaca muncul sosok berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, seluruh tubuhnya hanya seperti cahaya yang dibentuk manusia. Selamat datang, Abu Nawas, kata sosok itu. Sultan Harun, dan kau, anak cahaya. Abu Nawas memejamkan mata beberapa detik, bukan karena takut, tetapi seperti menyusun keberanian untuk bertanya. Kami datang untuk jawaban, ucapnya. Jawaban tentang mimpi dan tanda yang membawa kami ke negeri ini. Dari ujung aula, kaca besar retak, dan dari balik retakan itu muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Suara tawa dingin menggema di seluruh istana. Bagus sekali,
kata bayangan itu. Sekarang kalian kuat, dan aku sudah siap menghancurkan kalian. Sosok cahaya menoleh tajam. Kau tidak diundang. Bayangan itu menyeringai. Aku tidak perlu undangan untuk datang. Selama ada cahaya, aku akan selalu ada. Karena siapapun yang membawa cahaya, juga membawa bayangan. Istana berguncang. Si bocah memegang lengan Abu Nawas erat-erat. Abu, apa itu? Abu Nawas menatap gelap tanpa gentar. Itu, bagian dari kebenaran yang harus kita hadapi. Bayangan mendekat perlahan, dan suara gemuruh besar terdengar seakan seluruh negeri akan runtuh. Sosok itu membungkuk pelan. Sebelum jawabannya diberikan, ada satu hal yang harus kalian ketahui, kebenaran bukanlah hadiah. Kebenaran adalah ujian. Tiba-tiba kaca lantai mulai memproyeksikan gambar, bukan gambar negeri asing, bukan kejadian di masa lalu, tetapi memori di dalam hati setiap orang yang hadir. Cahaya pertama menunjukkan Abu Nawas, panjang perjalanan hidupnya, penderitaan masa kecil, kelicikannya yang menyelamatkan hidup orang banyak, dan air mata yang selalu disembunyikannya saat sendiri. Cahaya kedua menyorot Sultan Harun, wajah kuat yang selama ini kebal terhadap kritik, namun di baliknya ada pria yang takut akan kehilangan rakyat, tahta, dan martabat. Cahaya ketiga menyorot si bocah bersorban merah, belum ada gambaran masa lalu, hanya cahaya samar yang berputar, seolah kehidupan dan takdirnya belum terukir. Kenapa anak ini berbeda? Tanya Abu Nawas. Sosok cahaya menjawab, karena dia bukan masa lalu. Dia adalah masa depan. Sultan tertegun. Abu Nawas merasakan sesuatu yang aneh, campuran harapan dan kecemasan, tapi ia tetap diam. Anak itu menatap Abu Nawas, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Kau tahu siapa aku sebenarnya, kan? Tanya si bocah lirih. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di kepala si bocah, mengusapnya penuh kasih. Aku tahu, tapi belum saatnya kau tahu. Sosok cahaya melangkah maju. Ada satu jawaban yang kalian cari, dan satu pertanyaan yang belum kalian sadari. Dinding kaca bergetar dan memantulkan kalimat besar. Apa arti cahaya? Sultan mengernyit. Cahaya adalah penerangan, cahaya adalah sinar. Cahaya adalah petunjuk, sahut si bocah. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata lembut. Cahaya adalah kebenaran, dan kebenaran hanya bermanfaat bila seseorang siap menerimanya. Sosok cahaya mendekat, semakin terang hingga hampir menyilaukan. Kalau begitu, bersiaplah menerima cahaya. Tiba-tiba ruang istana berubah gelap, tak ada suara, tak ada dinding, tak ada lantai. Hanya kegelapan. Ketiganya saling memanggil namun tidak bisa saling menemukan. Kesunyian itu cukup lama hingga ketakutan merayap diam-diam ke dalam hati. Kemudian dari kejauhan, Abu Nawas mendengar suara tangis seorang anak. Ia berjalan menembus gelap, memanggil, sampai ia menemukan si bocah duduk sendirian, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut, kata si bocah. Aku tidak mengerti kenapa aku ada di sini, semua orang berharap banyak dariku, tapi aku tidak tahu siapa diriku sendiri. Abu Nawas memeluknya. Jangan takut, orang yang paling kuat bukanlah orang yang tahu semuanya, melainkan orang yang berani mengakui bahwa ia belum tahu apa-apa. Tiba-tiba suara lain terdengar, suara Sultan, memanggil dari jauh, penuh kegelisahan. Mereka berlari menuju suara itu dan mendapati sang Sultan, duduk sendirian,
bergetar ketakutan. Aku tidak ingin gagal sebagai raja, ucapnya. Aku takut suatu hari rakyatku membenciku. Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Bagian 1, awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Kisah Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Banjir itu semakin lama semakin tinggi, hingga memasuki area pasar besar yang biasanya dipenuhi suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Namun kali ini, yang terdengar hanyalah suara percikan air, gemuruh angin, dan jeritan warga yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat lebih tinggi. Air mengalir deras melalui lorong-lorong, menghapus jejak alas kaki, meninggalkan kesan bahwa seluruh kota sedang dicuci oleh langit. Banyak orang bergegas naik ke atap rumah untuk berlindung. Beberapa warga tampak menunggu bantuan, sementara sebagian lainnya masih mencoba menyelamatkan hewan ternak mereka. Kambing-kambing menjerit, ayam-ayam melompat ke tempat lebih tinggi, bahkan kucing-kucing berusaha mencari tempat kering sambil mengeong ketakutan. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal yang paling mencolok adalah, semua orang menyalahkan Abu Nawas. Ini gara-gara Abu Nawas.
teriak seorang lelaki tua sambil memeluk karung gandumnya agar tidak hanyut. Benar, dia yang bilang bisa membuat hujan. Sekarang hujan tidak mau berhenti. Sambung seorang pemuda yang sedang mengikat kudanya ke tiang rumah agar tidak terbawa arus. Kenapa raja percaya pada ide-ide gila seperti itu? Ujar seorang wanita sambil menggendong anaknya yang menangis ketakutan, di istana yang mulai kebanjiran. Air telah mencapai gerbang istana. Para prajurit berusaha menghalangi air dengan karung pasir, namun karung-karung itu seolah tidak ada artinya dibanding derasnya air yang terus turun dari langit. Raja, yang biasanya tampil gagah dan megah, kali ini berdiri gelisah di balkon ruang kerjanya. Jubah emasnya basah di ujungnya. Ia menggigit bibir, menatap langit dengan frustasi. Hujan ini tidak wajar, gumamnya. Kenapa semua terjadi setelah Abu Nawas memanggil hujan? Apa dia mengutuk kerajaanku? Di sampingnya, para penasihat saling berbisik, masing-masing menyalahkan satu sama lain karena pernah mendukung ide Abu Nawas. Namun di tengah kesibukan itu, terdengar suara cipak-cipuk langkah seseorang yang berlari melalui genangan air di jalan istana. Itu Abu Nawas. Dengan wajah pucat namun tetap membawa senyum canggung. "Baginda," katanya dengan napas terengah-engah. "Saya datang secepat saya bisa." Raja menatapnya dengan tajam, seperti elang yang baru menemukan mangsanya. "Abu Nawasss." Suara raja menggema di seluruh aula hingga para pelayan bersembunyi di balik pilar. "Lihatlah ini, kota kerajaan hampir tenggelam. Kau bilang ingin membawa hujan. Tapi kenapa harus hujan seperti ini?" Abu Nawas menelan ludah. Ia sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Namun ia jelas belum menyiapkan jawaban yang sempurna. "Baginda, hujan yang turun ini memang sedikit berlebihan." "Namun, sedikit," bentak raja sambil menunjuk keluar jendela. "Itu bukan sedikit. Itu seperti langit membuang semua airnya hanya ke wilayah kerajaan ini." Warga mencari perlindungan, namun tetap menyalahkan Abu Nawas. Di luar istana, banyak warga berusaha naik ke dataran yang lebih tinggi. Ada yang menuju bukit kecil di tepi kota, ada pula yang menuju menara masjid sebagai tempat perlindungan sementara. Namun meski sedang basah kuyup, mereka tetap menyempatkan diri untuk mengomel tentang Abu Nawas. "Aku bilang sejak dulu, ide orang itu aneh." Betul, dia bahkan pernah membuat raja ketawa di tengah rapat penting. Sekarang apa? Dia membuat seluruh kerajaan berenang. Kalau banjir ini tidak berhenti, kita harus mengusirnya dari kota. Meski demikian, beberapa orang yang mengenal Abu Nawas secara pribadi justru tidak terlalu marah. "Ah, Abu Nawas itu baik kok," kata seorang ibu tua sambil memeras ujung kerudungnya. "Dia cuma suka bercanda." "Masalahnya," jawab tetangganya, "kali ini candaannya jadi kenyataan." Raja memaksa Abu Nawas memberi solusi. "Baiklah," kata raja sambil menahan amarahnya. "Sekarang kau harus menghentikan hujan ini. Apapun caranya, aku tidak peduli bagaimana. Jika tidak, kau tahu apa akibatnya." Abu Nawas tersenyum kecut. Ia tahu akibatnya, hukuman. "Menghentikan hujan bukan perkara mudah, Baginda," katanya pelan. "Kadang hujan adalah anugerah, kadang ujian. Dan kadang, memang terlalu bersemangat. Jangan berfilsafat di saat seperti ini," bentak raja. "Berikan solusinya." Abu Nawas mengangguk. Kemudian ia menunduk sejenak, berpikir dengan sangat cepat. Ia teringat bahwa ia memang melakukan ritual kecil dengan doa dan syair aneh yang membuat hujan turun. Tapi ia lupa satu hal penting, ritual itu seharusnya diakhiri dengan penutup. Tanpa penutup, hujan bisa terus turun, tanpa batas. "Baginda," katanya, "saya tahu cara mengatasinya.
Raja menatapnya dengan penuh harapan namun juga curiga. Baiklah, katakan. Namun, lanjut Abu Nawas, saya perlu beberapa bahan khusus. Bahan, jenis apa? Obat-obatan, ramuan, benda suci. Lebih sederhana dari itu, Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum polos. Saya membutuhkan sebuah payung yang sudah rusak, sepasang sandal jepit yang putus, sebuah gentong kosong, seekor ayam, dan Baginda sendiri. Raja langsung ternganga kaget. Apa? Raja tidak punya pilihan. Penasihat kerajaan berbisik-bisik lagi. Payung rusak. Untuk apa? Sandal jepit putus. Apa dia mau mandi hujan? Gentong kosong, ini ritual apa sebenarnya? Ayam. Namun Raja tahu satu hal. Abu Nawas aneh, tapi selalu berhasil. Ia mengusap wajahnya dan bergumam, kenapa hidupku selalu seperti ini kalau berurusan dengan Abu Nawas? Akhirnya ia berkata, baiklah. Lakukan, tapi cepat. Abu Nawas tersenyum lega. Baik, Baginda. Kita akan menghentikan hujan ini sebelum malam tiba. Persiapan ritual penghenti hujan. Para prajurit diperintahkan mencari peralatan tersebut. Dalam waktu singkat, semuanya telah terkumpul. Payung yang robek besar di bagian tengah. Sandal jepit putus yang bahkan masih bau lumpur. Gentong kosong sebesar manusia dewasa. Seekor ayam kampung yang terus berkokok meski basah kuyup. Seluruh warga menonton dari kejauhan dengan cemas namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengambil payung rusak itu. Kemudian ia mengangkatnya ke atas kepala sambil berkata pelan, semoga kau mengerti peranmu, wahai payung tua. Ia mengenakan sandal putus itu meski jelas-jelas tidak nyaman. Ia bahkan hampir terjatuh saat mencoba berdiri tegak. Lalu ia menempatkan ayam kampung di atas gentong kosong. Ayam itu berkokok keras, seolah marah karena diperlakukan sebagai bagian ritual. Raja menghela napas panjang. Saya berharap ini bukan lelucon, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baginda, banjir ini bukan candaan. Maka tidak ada ruang untuk lelucon, ritual dimulai. Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan istana yang sudah tergenang air setinggi mata kaki. Ia mengangkat kedua tangan. Angin berhenti. Hujan masih turun deras, tetapi seolah menunggu sesuatu. Warga menahan napas. Raja bahkan maju sedikit, meski tetap berdiri di bawah payung besar emasnya. Abu Nawas menarik napas panjang. Lalu ia berkata, wahai langit yang luas, kau telah menurunkan berkahmu dengan semangat yang terlalu besar. Kini, dengarkan syair penutupku, agar kau kembali tenang. Ia mulai melantunkan syair panjang, bahasa campuran antara doa, puisi, humor, dan kalimat yang hanya ia pahami sendiri. Ayam itu ikut berkokok di tengah-tengah syair. Sandal jepitnya berdecit setiap ia melangkah. Payung robek di tangannya bergetar tertiup angin. Namun, perlahan, hujan mulai melemah. Warga memekik kegirangan. Lihat, lihat, hujan mulai berhenti. Benar, Abu Nawas berhasil. Raja tersenyum lega untuk pertama kalinya sejak pagi. Setelah beberapa menit, hujan benar-benar berhenti. Langit cerah. Burung-burung mulai keluar dari tempat persembunyian. Abu Nawas menurunkan payungnya dan menatap Raja. Baginda, ritual penutup sudah selesai. Raja mengangguk sangat puas. Abu Nawas, katanya, aku tidak tahu apakah kau adalah orang paling gila di kerajaan ini, atau yang paling jenius. Abu Nawas membungkuk hormat. Mungkin keduanya, Baginda. Setelah banjir surut, butuh waktu berjam-jam sebelum air benar-benar surut. Warga bersama-sama membersihkan kota. Meski banyak kerugian, mereka tetap bersyukur keadaan menjadi aman. Dan tentu saja, orang pertama yang ingin mereka temui untuk berterima kasih adalah
Abu Nawas. Tapi saat mereka mencari, ia sudah pergi entah kemana. Seperti biasa, muncul di saat dibutuhkan, lalu menghilang setelah semuanya beres. Namun warga tidak lagi marah. Bahkan banyak yang tertawa mengingat betapa unik dan anehnya ritual penghenti hujan itu. Dan raja pun, meski awalnya marah besar, pada akhirnya hanya menggeleng dan tertawa. Abu Nawas, hanya dia yang bisa membuatku marah, takut, dan tertawa pada hari yang sama. Ingin seperti Umar bin Khattab. Mendadak Baginda Raja memanggil pesuruhnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, apa gerangan yang terjadi sehingga Baginda tiba-tiba memanggil hamba? Baginda Raja, saya akan berkunjung mengelilingi pelosok-pelosok negeri ini Abu Nawas. Dan diriku membutuhkan engkau untuk menemani selama perjalanan tersebut. Abu Nawas, baiklah Baginda, hamba tidak patut membantah titah Baginda Raja. Maka berangkatlah Baginda Raja hanya berdua saja dengan Abu Nawas mengelilingi seluruh negeri yang masih menjadi daerah kekuasaan kerajaan beliau. Abu Nawas, kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana beserta menteri-menteri? Baginda Raja, engkau lihat saja nanti. Dengan perasaan was-was Abu Nawas tetap mengikuti perintah Raja. Setelah sekian lama berkeliling negeri, di suatu desa terdengar suara anak kecil menangis. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, engkau dengar itu ada suara anak kecil menangis. Ayo kita ke sana. Abu Nawas, baik Baginda. Dengan tergopoh-gopoh Abu Nawas mengikuti langkah Baginda Raja. Setelah mengetok pintu rumah, keluarlah ibu muda dengan air mata berlinang. Baginda Raja, kenapa anakmu menangis wahai ibu? Ibu muda, siapakah engkau berani-beraninya bertanya seperti itu? Baginda Raja, kami musyafir yang kebetulan lewat. Ibu muda, kami sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa kumasak. Itu apa yang kau rebus di dapur wahai ibu muda? Tiba-tiba Abu Nawas menimpali pembicaraan mereka. Ibu muda, aku merebus batu untuk mengelabui anak-anakku. Abu Nawas, sungguh teganya dirimu mengelabui anak-anakmu yang kelaparan. Ibu muda, sudah tak ada lagi yang bisa kuperbuat. Sebelumnya aku masih bisa berhutang ke tetangga. Tapi sekarang mereka tidak mau lagi meminjamiku uang. Seminggu yang lalu listrik kami sudah diputus karena saya menunggak membayarnya. Harga listrik melambung 3 kali lipat, ini sama dengan mencekik leher kami pelan-pelan. Tanpa dikomando lagi, meluncur semua kegundahan yang ada di kepala ibu muda ini. Baginda Raja merasa kena tampar mendengar keluhan tersebut. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, kami pamit dulu sebentar nanti kembali lagi. Ibu muda, kalau sempat tuan-tuan bertemu Baginda Raja tolong sampaikan ini semua. Tidak pantas dia memimpin kerajaan ini. Sebaiknya ganti saja raja di kerajaan ini. Abu Nawas, baik ibu, nanti saya sampaikan. Bergegas Baginda Raja menarik kerah baju Abu Nawas meninggalkan rumah ibu muda itu. Baginda Raja, kita harus ambil beras di gudang secepat mungkin Abu Nawas. Abu Nawas, di gudang mana wahai Baginda? Baginda Raja, di gudang kerajaan, emang ada gudang yang lain. Abu Nawas, mana ada beras di sana Baginda? Baginda Raja, beberapa hari yang lalu aku menyuruh Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga. Abu Nawas, bukannya beras itu masih tertahan di dermaga Baginda? Baginda Raja, astaga, aku lupa. Lalu apa yang mesti kita bawa untuk menolong ibu muda itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, mestinya Baginda membantu petani untuk swasembada beras, bukan malah mengimpor beras. Dengan kebijakan impor tersebut petani banyak yang merugi,
sehingga mereka tak mau lagi ke sawah. Baginda Raja, lalu apa yang harus kulakukan wahai Abu Nawas? Abu Nawas, lakukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil Baginda. Baginda Raja, maksudku apa yang harus kita bawa untuk menolong ibu muda tadi? Abu Nawas, jadikan saja dia istri Baginda. Baginda Raja, apa katamu? Tidak ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Negeri mimpi. Baginda Raja tiba-tiba mendatangi kediaman Abu Nawas. Melihat gelagat kedatangan Baginda Raja yang mendadak ini, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi. Abu Nawas, mimpi apakah itu wahai Baginda? Baginda Raja, aku bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah. Masyarakatnya kebanyakan berdagang. Abu Nawas, lalu kenapa dengan negeri itu Baginda Raja? Baginda Raja, aku sudah sering mengunjungi negeri seperti itu. Namun ada satu yang mengganjal pikiranku, negeri tersebut terlihat dalam mimpi mempunyai kuliner yang sangat enak-enak. Abu Nawas, jadi menurut Baginda kita akan ke sana mencoba kulinernya. Baginda Raja, kurang lebih seperti itulah Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas terdiam. Dia sudah membayangkan bahwa kedatangan Baginda Raja kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengutus dirinya untuk mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kenapa kau termenung wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya menunggu titah Baginda selanjutnya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo segera kamu siapkan bekal, kita berangkat ke negeri itu sekarang juga. Benar dugaan Abu Nawas semula, ada yang tidak beres. Negeri yang akan dicari hanya ada dalam mimpi Baginda Raja dan ini sangat sulit untuk dicari. Abu Nawas, sebelumnya hamba mohon beribu maaf Baginda Raja. Bukannya hamba tidak mau menemani Baginda mencari negeri tersebut, tapi alangkah lebih baik hamba sendiri yang mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kamu meragukan kemampuanku Abu Nawas. Abu Nawas, bukan begitu Baginda. Maksud hamba adalah hamba cari negeri itu seorang diri terlebih dahulu, setelah hamba temukan barulah Baginda hamba bawa ke sana. Sebab menurut hamba, mencari negeri yang belum pernah kita tempuh akan banyak menemui rintangan, sementara Baginda Raja adalah simbol kerajaan. Jika terjadi sesuatu dan lain hal itu sama saja dengan meruntuhkan kerajaan Baginda. Sesaat Baginda Raja mencerna ucapan Abu Nawas. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menemukan negeri tersebut. Kalau tidak bisa kau temukan, tanggung akibatnya. Abu Nawas, baik Baginda. Hamba mohon diri. Abu Nawas segera berangkat. Dia tidak tahu harus kemana. Resiko yang dihadapi sangat berat. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak punya 1000 akal. Setelah 3 hari berlalu Abu Nawas mendatangi kembali istana kerajaan. Baginda Raja, bagaimana pencarianmu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sudah saya temukan negeri tersebut Baginda Raja. Baginda Raja, di manakah letak negeri itu? Abu Nawas, negeri itu memang jauh dari sini, butuh waktu seharian penuh berkuda untuk menemukan pinggirannya. Itu baru pinggirannya. Baginda Raja, maksudmu apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, negeri tersebut amat luas dan saya baru sampai di pinggirannya saja. Dan benar kata Baginda tempo hari memang kulinernya sangat enak-enak. Baginda Raja, sudah kau cicipi kulinernya? Abu Nawas, sudah Baginda. Ada satu macam yang menurut saya sangat enak, yakni salalawak.
Semakin penasaran Baginda Raja mendengar penjelasan Abu Nawas ini. Baginda Raja, apa nama negeri itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, Pariaman, Baginda. Baginda Raja, ayo sekarang kita ke sana. Maka berangkatlah rombongan kerajaan menuju negeri yang telah diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah seharian penuh berkuda, Abu Nawas memberi isyarat untuk berhenti di suatu tempat, tepatnya di pinggir pantai. Baginda Raja, mengapa kita berhenti di sini Abu Nawas? Abu Nawas, Baginda lihat saja nanti. Selang tak berapa lama datanglah segerombolan pedagang membawa dagangannya. Pedagang, ini salah pesanan tuan tempo hari. Tiba-tiba pedagang itu menyodorkan salah lawak yang masih hangat. Abu Nawas, inilah makanan khas dari Pariaman yang terkenal enak itu Baginda. Baginda Raja, bagaimana tahu kau negeri ini bernama Pariaman, Abu Nawas? Seingatku ini masih wilayah kerajaanku. Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Pedagang, Pariaman, Tuan. Baginda Raja, di mimpiku tak ada nama Pariaman Abu Nawas. Kau jangan macam-macam ya, Baginda Raja mulai emosi. Abu Nawas, Pariaman ini negerinya sama dengan yang di mimpi Baginda. Negerinya begitu indah dan penduduknya banyak yang berdagang. Lalu yang terpenting, di negeri ini kulinernya sangat enak-enak. Sebelum Baginda Raja memuncak emosinya, Abu Nawas menyodorkan salah lawak terlebih dahulu, dan Baginda pun mencicipinya. Abu Nawas, bagaimana rasanya Baginda? Baginda Raja, betul katamu, sangat enak. Tapi pertanyaanku tadi belum kau jawab Abu Nawas. Negeri ini masih wilayah kekuasaanku. Abu Nawas, coba Baginda Raja cicipi air laut di depan kita ini, bagaimana rasanya? Baginda Raja menuruti saran Abu Nawas. Baginda Raja, asin rasanya. Abu Nawas, nah, berarti negeri ini Pariaman Baginda Raja. Baginda Raja kebingungan mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut. Pedagang, Pariaman itu air lautnya asin wahai Baginda Raja. Abu Nawas, Baginda dengar sendiri kan dari pedagang tersebut. Berarti kita sudah sampai di Pariaman sekarang. Baginda Raja, jadi. Abu Nawas, ya, benar Baginda. Pariaman ini luas, dan selagi masih asin air lautnya itu masih Pariaman. Sejak saat itu Pariaman terkenal dengan istilah negeri yang luas, dan menurut bahasa di sana disebut Piaman Laweh. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Suatu hari di Baghdad, Sultan Harun al-Rashid kembali dibuat penasaran oleh cerita aneh yang beredar di pasar. Konon, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor keledai ajaib. Keledai itu dikatakan mampu menghitung jumlah barang, menjawab pertanyaan, bahkan tahu mana orang jujur dan mana yang berbohong. Sultan yang terkenal ingin tahu langsung memerintahkan pengawalnya, bawa keledai itu ke istana besok pagi. Aku ingin melihat sendiri apakah benar seekor keledai bisa menghitung. Keesokan harinya, petani datang dengan keledai tua berwarna abu-abu. Keledai itu tampak biasa saja, tidak tampak pintar, apalagi ajaib. Tapi petani itu bersikeras, "Ampun tuanku, keledai ini sangat pintar. Cukup berikan pertanyaan, dan dia akan menjawab dengan suara, hihau, sebanyak jawaban yang benar." Sultan tertarik dan memutuskan untuk mengujilah menunjuk wazirnya, Jafar, lalu berkata, "Tanyakan sesuatu." Wazir berkata, "Wahai keledai, berapa 2 tambah 2?" Semua orang menunggu. Beberapa detik kemudian,
Keledai itu meringkik 4 kali, hihau, 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 hihau. Sultan terkejut. Subhanallah, dia benar-benar bisa menghitung. Semua orang bertepuk tangan, tapi Sultan masih ragu. Apakah ini sihir, atau akal-akalan manusia? Lalu ia berkata, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran di balik hal-hal aneh seperti ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. Abu Nawas, katanya keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat. Abu tersenyum tipis dan berkata, Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya. Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana. Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau, menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar? Abu tersenyum dan menjawab, Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir. Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami 1 persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa. Tapi Abu segera berkata, ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya. Sultan tertawa keras, sadar bahwa ia hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin? Abu menjawab dengan senyum penuh arti, itu juga mudah dijelaskan, tuanku. Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali ia menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu, namun Abu Nawas berkata, tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. Abu Nawas, katanya keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat. Abu tersenyum tipis dan berkata, Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya. Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana.
Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. Ia menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, "Benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu." Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu. Namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia berhasil membuat raja tertawa hari ini. Bukankah itu sudah cukup berharga?" Sultan mengangguk. Kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas sebelum pergi, Sultan bertanya iseng, "Abu Nawas, apakah kau punya hewan pintar di rumahmu juga?" Abu menjawab santal, "Tentu, tuanku, seekor ayam." Sultan bertanya, "Dan apa kehebatannya?" Abu tersenyum lebar, "Ayam saya tahu kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan kapan saya harus diam kalau istri sedang marah. Kalau itu bukan kepintaran, entah apa lagi namanya." Sultan tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad kembali menceritakan kelicikan dan kepintaran Abu Nawas dari pasar ke pasar. Dan keledai yang dulu dianggap ajaib kini hanya dikenal dengan julukan, keledai yang hampir jadi profesor. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing tujuh keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. "Baginda Raja, wahai Abu Nawas,
sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing tujuh keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana, setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan.
Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuai oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika. Abu Nawas dan pesta Yahudi. Suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik, banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk, ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asyiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena makan waktu cukup lama. Dan ketika para tamu sudah pada kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi, namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan, dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ia ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar aja. Minumnya seperti binatang, kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya? Ada satu akal. Esok harinya Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di istana. Tuanku,
Ternyata di negeri Tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, sangat aneh. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Khalifah. Di tepi hutan sana. Mari kita lihat, ajak Baginda. Baik, kata Abu Nawas. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri. Tapi ingat, kata Baginda, kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi. Setelah salat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kiri kanan. Sampai di situ Baginda baru sadar, ia telah dipermainkan Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai peluh membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan akan kencing, padahal ia langsung pulang. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas, tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda diam saja, kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir Baginda, aku seorang diri, dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu. Larut malam Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Lah merasa dipermainkan oleh Abu Nawas, dan dipermalukan di depan orang banyak. Alangkah kasihan diriku, gumamnya. Pagi harinya, begitu bangun tidur, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih kamu masukkan aku ke rumah Yahudi itu dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun. Ya Baginda, jawab Abu Nawas. Malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi. Hai, Yahudi, apa sebab kamu menamparkan aku tadi malam? Baginda bertanya dengan sengit, dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan? Ya Tuanku Syah Alam, jawab si Yahudi, sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan sejak itu diharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu dihukum berat.